Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kita lanjutkan untuk jilid dasar. Di jilid dasar ini anak benar-benar masih kosong. Di dalam memorinya masih kosong. Maka diharapkan di jilid dasar ini ojo sampai malah praktek. Ya, nek kaya kedokteran malah praktek. Sekali ini salah sampai tua anak kuwi salah terus. Kasihan. Maka untuk jilid dasar ini ya selain mungkin ustadz-ustadzah yang geten ya ngopeni ya. Kadang di DPK itu kalau milih ustadz-ustadzah sing jilid dasar ya sing open ya, sing gelem ngopeni, ono sing ngomong ya dopeni gitu ya. Mungkin yang ustadz laki-laki mungkin jarang. Banyakan ya yang teladan ini yang perempuan. Tapi jangan hanya dipilih yang seperti itu saja. Ya. Lebih penting lagi adalah yang sudah mengenal maharat huruf, huruf yang pas. Ya, alif atau a itu bagaimana? Karena kalau nanti salah mengajarkan sampai jilid seterusnya sampai hatam soal dandan ini. Lah untuk menuju itu semua maka ya sering disampaikan oleh almarhum ya bahwa guru harus punya perencanaan. Harus punya perencanaan. Tanpa ada perencanaan maka masuk kelas ya asal-asalan. Ya. Dari rumah ke TPQ udah masuk kelas. Apa sing didelok mripat wis sampai ngono. Ya. Tanpa ada perencanaan. Ini bisa malah praktek. Kalau malah praktek dokter itu bisa berbahaya bagi fisik ya. Tapi kalau malah prakteknya ustadz-ustadzah, malah prakteknya guru berbahaya lagi bagi cara ngajinya santri ke depannya. Maka untuk perencanaan ini penting ya. Perencanaan ini penting, termasuk yang kemarin disampaikan adanya 3 termin itu kan termasuk perencanaan. 10 menit untuk klasikal, 40 menit untuk individual, 10 menit terakhir untuk pengulangan. Nah, ini kalau nggak direncanakan seperti itu asal masuk kelas klasikal 30 menit lah kan individualnya nggak optimal. Maka dengan perencanaan kita tahu batasannya. Kadang ada yang sudah bel selesai tapi belum selesai, belum keluar. Itu karena perencanaan yang kurang pas. Ya mungkin nggak ada perencanaan malah ya, nggak ada perencanaan. Ya dengan perencanaan ini pembelajaran menjadi sistematis, alurnya jelas. Waktu walau 1 jam ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus dengan perencanaan juga kita bisa mengantisipasi kegagalan ya. Anak kelas ini biasanya kaya yang ini, maka kita bisa mengantisipasinya dengan perencanaan agar apa yang akan terjadi di kelas ya dapat teratasi. Dalam perencanaan ini yang paling diutamakan, yang sering disampaikan itu adalah setiap ustadz-ustadzah harus tahu pokok bahasan di halaman tersebut. Tanpa mengetahui pokok bahasan, pokok materi ya, tanpa kita kenali ini halaman 1 ini buat apa, tujuannya apa, maka ya masuk kelas wes yuk klasikal
ada alurnya. Coba kita logika atau kita bayangkan bahwa kita akan mengajar jilid dasar ini kepada anak yang masih kosong, belum mengenal huruf, ya, lidahnya juga mungkin masih kaku. Maka kita harus perlahan, dimulai dari apa? Tidak langsung anak dapat membaca, oh enggak, ya, itu namanya terlalu tergesa-gesa, kasihan anaknya. Maka kita harus siapkan alurnya atau urutan pencapaian pembelajaran yang akan disampaikan ke anak. Taraf yang paling sederhana kira-kira apa Ustaz-Ustaz? Ketika kita membuka halaman 1A, kita akan apa dulu ke anak? Taraf yang paling rendah itu mengenal, ya. Setelah mengenal, kira-kira taraf selanjutnya apa? Anak sudah mengenal, oh kui. Setelah mengenal, kira-kira taraf selanjutnya, level selanjutnya apa? Mengucapkan atau melafalkan, itu levelnya naik lagi. Terus level selanjutnya, level yang ketiga kira-kira apa? Melafalkan itu kan cukup dengan menirukan gurunya. Oh mangape kok kayak tirukan gitu ya. Nah itu kan berarti belum melihat tulisan kan ya, si nirukan. Berarti level yang ketiga membaca. Kemudian semisal nanti ketemu halaman yang lebih kompleks, di situ ada banyak huruf, ya, yang tidak hanya satu huruf, maka level yang lebih tinggi lagi membedakan. Lah ini kan perlu disiapkan. Kalau nggak disiapkan kasihan anak-anaknya. Coba langsung dipakai membaca. Mau kenal bedurung kan kayak gitu. Maka tujuan pembelajaran ini sangat penting untuk kita persiapkan. Mungkin ini untuk kalangan-kalangan yang tradisional ya. Mungkin TPQ itu termasuk pendidikan jalur non formal, keagamaan. Mungkin hal-hal yang gopo gitu ya. Tapi itu kan yang namanya apa ya? Terlalu monoton, tidak mau diajak kepada perubahan menjadi lebih baik. Padahal kan kita punya dasar al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan tradisi lama yang baik, sing apik kita pertahankan. Tapi ketika ada tradisi atau kemodernan yang baik, yang lebih baik, ya kita terima. Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bidil aslah. Kita tetap mempertahankan tradisi lama yang baik, tapi kita siap menerima modernisasi yang lebih baik untuk kemajuan TPQ. Mungkin bagi TPQ yang silabus-silabusan bopo gitu, ada yang berpikir seperti itu. Orang sem ngaji baik, silabus ke sekolah gitu ya. Padahal kan itu penting. Tanpa ada itu maka pembelajaran tidak terarah, kasihan para santri. Jadi kalau tadi levelnya itu dimulai dari mengenal, melafalkan, membaca, membedakan.
Maka harus disiapkan juga kegiatannya apa, kondisinya apa. Maka kalau kita kenal di dunia pendidikan itu ada komponen ABCD. ABCD. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran itu ada komponen ABCD. A ini audience, B behavior, C condition, D degree. Ono koyo ngono barang. Ya. Tapi ini untuk kebaikan kita semua, untuk kemajuan TPG ya. Untuk perhatian ke anak, kasihan. Kita harus persiapkan. Contoh membuat tujuan pembelajaran. Tadi mengenal ya. Ini ya, perlu kita pelajari juga teori-teori yang seperti ini. Melalui pemberian contoh, anak dapat mengenal huruf alif. Huruf alif berharokat dan alif tanpa harokat dengan tepat. A, audien. Apa itu audien? Anak. Kemudian behaviornya adalah ini, mengenal. Melalui pemberian contoh, ini kondisi. Dengan tepat, ini degree. 4 komponen ini kalau kita siapkan, maka kita tahu apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Tapi kalau nggak kita persiapkan, misal lompat ketok, ya, jadi ini anak bingung. Jadi tadi kita sudah mengetahui levelnya kemampuan anak, dimulai dari mengenal. Nah, mengenal itu caranya bagaimana, tindakan apa yang akan kita lakukan, ya, melalui pemberian contoh. Pemberian contoh bisa kita gunakan kartu. Ini loh anak-anak, huruf A, adet, jejek, ya, yang berharokat. Kita tuliskan. Jadi kita nggak harus langsung membaca, belum siap, ya, memori anak belum siap. Pemberian contoh dulu. Oke, contoh A, delok ke tenanan, ya, koyong ini. Anak dapat mengenal huruf dengan tepat. Nah, ini dengan tepat ini juga perlu ditentukan, ya. Mengenal itu dengan apa? Mengenalkan dengan tepat. Oh, itu A. Kemudian kalau anak sudah mengenal, oh itu huruf A, maka taraf selanjutnya, level selanjutnya melafalkan. Kira-kira melafalkan kondisinya yang akan dilakukan oleh para ustadz-ustadzah apa ini? Melalui apa? Nih, mengenalkan kan G, contohnya G, A, G, ya. Pemberian contoh ini contoh A. Nah, kalau melafalkan sekarang, kondisinya apa yang akan kita persiapkan? Melalui kegiatan demonstrasi, ya, demonstrasi. Ya, seperti ini kan demonstrasi. Jadi level selanjutnya yang kedua, kita berikan demonstrasi ke anak. Mangap anak-anak. Sengombo, gitu ya. Metune di suarane ngene ya. Di sini keluarnya halqiyah. Rasa kayak halqiyah, bingung halqiyah ki apa. Ya. Iki niki jero.
Ya. Metune ini. Itu kan demonstrasi. Di levelnya anak nangkep iki teko sithik. Melalui kegiatan demonstrasi, anak dapat mengucapkan atau melafalkan huruf A. Berarti kan alif, sekarang A. Dengan benar. Jadi dengan tepat, dengan benar, kreasi ustaz-ustazah. Setelah anak sudah bisa melafalkan dengan benar, ya dicek tenanan ya. Ono sing kan ya. Langsung dibenarkan di situ. Sing ngombo meneh tasbih. Nah, tulkium kurang ombo. Ombo meneh tulkium, mengapa? Nah, gitu. Jadi klasikal pun ya kita jangan fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus kepada anak. Mulutnya anak diperhatikan satu per satu. Sekali anak nangkepe salah, itu nanti kedepannya salah terus. Maka guru jilid dasar ini janjane paling abot, tapi ganjarannya paling akeh. Insya Allah ya. Ngertine akeh, ya nek ora percaya mati. Ngerti itu makan di guru dasar karo jilid 1. Kemudian yang kedua tadi demonstrasikan agar anak dapat mengucapkan. Terus yang ketiganya tadi apa? Setelah mengenal, melafalkan, baru membaca. Membaca kan berarti anak fokus ke halaman. Wis ngerti kuwi cara bacane A, anak harus fokus ke halaman. Nah kira-kira kalau fokus ke halaman, kegiatannya apa? Melalui kegiatan klasikal, ya, melalui kegiatan klasikal, anak dapat membaca. Kira-kira targetnya membaca bareng-bareng apa membaca sendiri-sendiri? Membaca itu kan nanti indikator keberhasilannya, dianggap anak itu berhasil mocone bareng-bareng apa dewe-dewe. Nah, maka diperjelas. Tanpa ada perjelas kayak gitu tidak terarah. Melalui kegiatan klasikal, anak dapat membaca dengan membaca secara individual. Jadi di klasikal kan tujuannya anak iso maca individual. Itu harus punya alur ke sana. Biar runtut, anaknya nangkepnya juga runtut. Terus dengan apa? Ya. Sing dibutuhke apa? Nek kenal dengan tepat, membaca dengan melafalkan dengan benar. Nek membaca dengan cepat dan tepat. Jadi yang ketiga, melalui kegiatan klasikal, anak dapat membaca secara individual dengan cepat dan tepat. Ini kan jaluk aneh halaman gini ya, bisa kita lihat kan ya. Kalau di petunjuknya ini kan guru berusaha supaya murid bisa membaca dengan cepat dan tepat, tidak dibenarkan menuntun. Nah ini kan standar ya, standar dari halaman 1 itu membaca dengan cepat dan tepat tanpa dituntun. Tapi untuk menuju itu kan perlu proses, dikenal kese, dicontoh kese, kemudian didemonstrasi kayak kayak gitu. Tidak langsung membaca kan ya. Ngeten ustaz-ustazah. Kok kaya mumet toh? Biasa aja niki kan sing biasa disampaikan abah kan ya. Cuma nek disampaikan abah kudu nulis warangke lebih
seperti ini. Komponen-komponen membuat tujuan pembelajaran mengandung A, B, C, D. Nah, audience, behavior, condition, dan degree. Ini semoga manfaat ya, hanya ngurus ke apa ya etok-etok ini apa sing tak dapat dari ya selama ini yang saya pelajari ya coba berarti kanggo kok dilalah temu kondisi seperti ini. Untuk perencanaan sementara itu nanti kita ulas lagi. Selanjutnya kita buka halaman 2 untuk tabarukan baca kitabnya. Yuk bareng-bareng. Ini kan berarti ceritanya klasikal. Anak-anak ayo tirukan. Ba aba sing seru bareng-bareng sing kompak aba ba aba ba a. Di bawah garis ini ada fathah. Cara teori mengenalkan anak gimana? Abaye Badun menyampaikan untuk teori fathah ini guru menyampaikan celeret di atas garis seperti itu. Celeret di atas garis disebut fathah, dibaca A. Ya tapi nanti anaknya nggak usah tiru-tiru celeret di atas garis ya. Kita nih kenal ke anak kita kayak gitu loh ya. Jadi itu pengetahuan untuk guru gue ngempake gue kenal ke fathah apa seleret di atas garis disebut fathah, dibaca A. Nek kasroh seleret di bawah garis dibaca disebut kasroh, dibaca I. Nek rumah melengkung di atas garis disebut lumah, dibaca U. Itu pengetahuan untuk ustadz-ustadzah biar nyampaikan ke anaknya, mengenalkannya seperti itu. Tapi ke anaknya langsung fathah fathah fathah. Tuh 2 3. Alif alif alif. Ba ba ba. Alif alif alif. Lu kok sampean kok alif salah gitu kan ya. Jangan alif tapi alif. Nah, jadi klasikal pun harus dipakai amal sini diamati bibirnya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Jam 7:30. Nanti ngenjang lanjut pertemuan berikutnya halaman berikut. Punten nggih ustadz-ustadzah ngapunten mugi manfaat. Matur nuwun sedherekipun atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum